Halo sahabat sehat. Di samping mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak, ternyata menjaga imunitas juga penting loh. Dan narasumber yang tak asing lagi yaitu Profesor Dr. Hadinsyah MS, Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University, Ketua Umum IPGI, yang juga Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia. Nah, tapi sebelum itu, sahabat sehat jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Lini Sehat. Apa kabar hari ini, Prof? Bagus, luar biasa deh. Gimana kabar, Vel? Tentunya baik sekali dong, Prof. Karena Ya. hari ini kita mau membahas sesuatu yang sangat terkait nih dengan pandemi COVID-19. Ya, apa itu, Vel? Imunitas. Wah, Mau ya. ngobrol-ngobrol tentang imunitas nih, Felis mau tahu dong, Prof. Gimana sih, apa sih itu imunitas secara sederhana dari Prof? Ya, kalau kita lihat asal katanya kan imun ya. Jadi ceritanya di Yunani dulu kalau seseorang bisa bebas melewati sesuatu, sementara kalau orang lain nggak boleh, nah itu dikatakan orang yang bisa melewati batas wilayah itu dia imun akan suatu aturan. Yang lain diatur nggak boleh, yang dia boleh. Jadi dia kebal terhadap aturan. Nah, di dalam dunia kedokteran kata itu diadop menjadi kebal terhadap sesuatu. Sesuatunya yaitu apa? Penyakit ya, dia kebal, nggak akan kena akan penyakit. Kalau ceritanya dulu orang kebal akan hukum, dia bisa lalu lalang aja antar wilayah. Kalau yang lain nggak boleh gitu. Nah, sekarang ketika dunia kedokteran mengadopsi, dunia kesehatan mengadopsi imun, jadi dia kebal terhadap sesuatu yang akan mengganggu dia. Nah, kalau di masa COVID kan yang akan mengganggu virus ya. Ya. Nah, jadi kalau dia kebal terhadap gangguan virus, imun. Jadi artinya daya tahan tubuhnya bagus gitu. Oke. Baik. Emang imunitas itu pentingnya apa sih, Prof, untuk tubuh kita? Nah, karena memang tadi prinsipnya adalah bagaimana menjaga diri dari gangguan benda-benda penjahat dari luar. Iya. Dan terutama tadi oleh benda-benda yang sifatnya memang Merugikan. mikrobial ya mikrobial, bukan logam berat gitu ya. Mikrobial itu jasad renik ya. Iya. Ya, jasad renik bisa bakteri penjahat, Bisa virus dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bisa survive dari kedatangan mikrobial atau jasad renik yang asing yang akan mengganggu kita, berarti kita punya imun. Artinya apa? Kita jadi nggak sakit kan? Bayangkan kalau kita ditaklukkan oleh jasad renik, oleh virus COVID-19, oleh bakteri patogen yang lain, orang bisa jadi mengalami tipes, orang bisa mengalami diare, orang bisa mengalami flu, ya kan? Kan nggak nyaman kan kalau sakit ya. Iya. Jadi pentingnya membuat orang tadi jadi sehat. Sehat. Iya. Kalau begitu, faktor-faktor yang menentukan imunitas itu apa aja sih, Prof? Banyak sebenarnya ya, ada puluhan faktor, tapi kalau kita sederhanakan biar gampang untuk diingat, itu hanya 4 faktor, Vel. Apa aja itu, Prof? Jadi pertama ya faktor gizi dan makanan ya, Ya. termasuk minuman ya. Jadi seringkali kalau makan minum itu sebutnya pangan ya. Jadi faktor gizi dan pangan. Kemudian ada faktor lifestyle atau gaya hidup. Ya. Kemudian ada faktor lingkungan. Nanti kita bicarakan apa saja lingkungan tadi. Kemudian bisa juga karena obat atau tindakan medik ya, yang menyebabkan luluh itu apa ya, melemah imunitas kita. Misalnya orang yang dikenakan radiasi untuk terapi kanker misalnya, itu radiasi tadi bisa melemahkan imunitas. Jadi, nah khusus untuk gizi rasanya episode yang lalu, episode ini nih udah pernah ditayangkan. Jadi buat sahabat sehat yang ingin tahu sebenarnya zat gizi apa bisa meningkatkan imunitas, makanan apa meningkatkan imunitas, ikuti aja nih ya podcast yang sudah pernah kita tayangkan. Ya, benar sekali. Oke, berarti di skip ya itu ya, Prof ya?
Ya di skip boleh, tapi mungkin di sana belum terlalu banyak bicara makanan ya. Mungkin Oh, bisa sedikit tentang boleh makanan. dong Prof dijelasin lagi. Ya, jadi di samping makanan yang kaya gizi, juga ada makanan-makanan yang kaya akan berbagai komponen fitochemical ya, bahan-bahan yang memang dia bukan gizi tapi bermanfaat, bahan kimia makanan yang bermanfaat buat kesehatan. Juga dia sebagian terkategori udah di kelompok polifenol, fenol ya, yang di masa pandemik tahun pertama kan heboh soal apa itu yang sejenis jamu katanya yang Oh, bisa iya. meningkatkan imunitas. Apa itu dari Universitas Erlangga ada kajiannya. IPB sama UI juga pernah ada yang ngeluarin ya beberapa kajian ya, Memanfaatkan. bagian luarnya jeruk, bagian luarnya jambu kalau nggak salah ada kandungan-kandungan fitokimia yang bisa meningkatkan imunitas dan jenis jamuan herbal. Fitokimia berarti dari tumbuhan ya Prof ya? Betul. Iya. Oke, untuk yang kedua nih Prof. Tadi yang pertama kan sudah pangan dan gizi. Yang kedua, Gaya faktor hidup kedua. ya. Oh iya. Nah, di gaya hidup ini salah satunya tidur. Kayaknya nanti kita bahas lebih detail ini ya. Ya. Kalau orang kurang tidur, ya kemudian mempengaruhi keseimbangan hormonalnya, kemudian juga mempengaruhi sistem energi dan metabolisme dalam tubuhnya, itu juga memperlemah kondisi imunitasnya. Orang yang karena pergaulan, gaya hidupnya apa ya, dalam pergaulan itu kadang-kadang bisa menyebabkan sedih, bisa menyebabkan stres, bisa depresi, tapi sebaliknya bisa bahagia, bisa ketawa-ketawa, bisa gembira. Nah, kondisi yang kontradiktif ini bisa mempengaruhi imunitas tadi. Orang yang sedih, orang yang gampang stres, itu bisa melemahkan imunitas. Sebaiknya orang yang suka happy, bahagia, ketawa, senyum, itu bisa mendukung positif pada imunitasnya. Jadi yang penting bahagia ya Prof. Ya, salah satunya ya, karena syarat untuk bahagia juga banyak kan ya. Iya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga apa Prof? Jadi faktor lingkungan ya, salah satunya paparan matahari ya. Oh iya. Jadi kalau kita berada di dalam gua aja, gelap, Ngumpet. ngumpet, nggak ada paparan matahari, ada something yang mempengaruhi tubuh kita. Kita nggak dapat ultraviolet B, nggak bisa merubah Provitamin D. betul menjadi vitamin D salah satunya. Belum lagi juga soal kulit kita ini juga kan memerlukan apa ya, udara segar ya. Iya. Ya tidak hanya soal ultravioletnya tapi kesegarannya itu. Kemudian juga suhunya juga ya. Kalau di dalam gua panas, misalnya ngap gitu, kurang oksigen, itu juga akan mempengaruhi. Jadi paparan matahari salah satunya. Kemudian faktor Polusi juga bisa ya. polusi betul. Jadi semakin banyak kita terpapar polusi, entah itu melalui udara, entah itu melalui air minum yang tercemar, Iya. itu juga membuat kerja sel-sel imunitas kita semakin berat dan bisa melemahkan imunitas juga. Oke, selanjutnya nih Prof yang terakhir yang keempat. Ya, tindakan medik atau obat ya. Obat yang paling sederhana mungkin pengalaman. Paracetamol bukan? Bukan. Apa? Diberi dokter misalnya antibiotik. Antibiotik. Itu kan sebenarnya ya tujuannya sih baik ya untuk Iya. memberikan terapi agar patogen tadi dibunuh ya, Musnahkan, dimusnahkan. Tapi kan yang lain juga ikut musnah. Bakteri baik juga ikut musnah. Iya. Nah, jadi dalam kondisi tadi, padahal kita juga tahu bakteri baik itu juga punya hubungan positif sama imunitas. Ya, jadi begitu bakteri baik ini ikut dimatikan atau dihabisi bersama dengan patogen tadi, ya imunitas kita juga relatif bisa menurun. Tapi ini kan jadi terkompensasi ya. Oke lah sekarang tujuannya kan patogen mati, yang lain kena, tapi kan kita bisa tumbuhkan lagi. Nah barangkali dalam dunia antibiotik kan prinsipnya gitu. Ya kita tumbuhkan lagi aja itunya. Bakteri baik setelah dibunuh yang jahat dan yang baik gitu kan. Nanti kita bahas di episode yang lain. Iya, oke, ada lagi nanti ya. Wah,
Feli kaya sekali episode ini. Oke, itu Ya. yang keempat ya Prof. Nah, udah selesai kan? Sekarang tipsnya nih Prof, Oh, untuk ya. meningkatkan imunitas. Ya, tipsnya sederhana kembali tadi kita bagaimana mengupayakan mengoptimalkan 4 faktor tadi. Bagaimana gizinya, terutama ada vitamin D yang ada banyak di lauk pauk, di ikan, di jamur. Bagaimana vitamin C ya yang banyak di buah-buahan. Kalau sayur dimakan segar juga. Bagaimana berbagai asam amino yang namanya protein lauk pauk ya. Makan ikan itu berarti ada vitamin D-nya, ada asam aminonya. Cuman nggak ada vitamin C di sana ya. Iya. Makan buah. Kemudian juga ada yang namanya zinc kan ya di berbagai kerang-kerangan, di dalam tempe. Ya, jadi bagaimana gizi dan makanan tadi bisa banyaknya berapa episode sebelumnya juga kita pernah cerita Ya, ya. intip-intip Ya, aja. intip-intip berapa sih yang saya perlukan untuk memenuhi kebutuhan vitamin D sekian gram makanannya gitu ya. Jadi ya itu. Kalau misalnya di makanan juga ada sebenarnya serat, Fel. Mm. Yang sebagian serat itu kan prebiotik ya, sangat pro untuk tumbuhnya probiotik atau mikroba baik ya. Mm-mm. Nah, kalau kita makan ubi-ubian ya, makan apalagi jagung, makan kacang-kacangan, dalam arti yang dia whole grain bijian utuh, Iya. bubur kacang hijau. Suka nggak bubur kacang hijau? Ih, suka banget. Suka. Itu kan seringkali masih butiran-butiran seratnya itu banyak ya. Iya. Meskipun dia udah pecah 2, pecah 3, tapi seratnya bubur kacang hijau itu banyak ya. Saya salut ya waktu ke NTT itu ternyata masyarakat di sana biasa makan aneka kacang yang seperti di bubur kacang hijau, tapi nggak hanya kacang hijau. Ada kacang merahnya, ada kacangnya warna kuning, kacang hijaunya juga. Warna-warni ya jadi. Warna-warni. Ya. Jadi ada sebenarnya budaya lokal di kita yang sudah, bahkan mereka tambahkan jagung juga, Vel. Jadi tambah bagus lagi seratnya. Hanya kita kadang-kadang di daerah perkotaan seringkali membeli makanan jadi. Iya. Yang biasanya makanan jadi itu kalau bukan special diet ya sangat miskin seratnya. Iya, banyak kan tepung-tepungan. Apalagi yang serba aci ya. Iya. Ada cireng, ada Cilok. cilok. Kalau yang dibakar apa namanya? Apa? Nggak ada cikar ya. Nggak ada. Tipsnya tadi juga yang ke gaya hidup sehat kan juga harusnya tipsnya ya. Mm-mm. Bagaimana kita tidur yang cukup, nanti dibahas Iya, nanti tersendiri. dibahas. Gimana kita bisa mengelola stres kita dengan mendekatkan diri pada, salah satunya mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa ya. Atau kita bisa mencuekkan terhadap masalah-masalah yang akan menyita pikiran dan perasaan kita gitu. Atau dengan cara bergaul dengan orang-orang yang baik, pasti kita bisa mengelola stres juga. Atau yoga. Oh. Oke, baik Prof. Terima kasih banyak ya Prof. Nanti Ya, kita sama-sama. ketemu di episode-episode yang tadi sudah disebutkan akan ada. Oke, terima kasih banyak Prof untuk Sama-sama. waktunya hari ini. Terima kasih, Vel. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya.